Ma'iyah ini di puncak perjuangannya, saya sekarang ini kan saya merasa ini eskalasi kita naik karena kita sudah menemukan melalui Sabrang ada 3 diri manusia, diri jasad, diri akal dan diri roh itu. Makanya kan sejak Padang Bulan kemarin sampai KC tadi malam itu ada eksplorasi untuk njelentrehke menungso iki janjane nek iso iki kudu berjalan dengan rohnya. Dan nek kowe mangan iki nek iso kuwi keputusan rohmu pasti sehat nek roh sing ngambil keputusan. Dan nanti ketika kita mati kemudian masuk alam barzakh kemudian ke surga apa ke neraka kan semua kan roh kita gitu ya. Bukan jasad kita. Meskipun Allah akan membangkitkan jasad kita di hari kiamat nanti di setiap kuburan dibangkitkan lagi dan seterusnya ada di Quran ya. Tapi kan kita harus memahami bahwa hidup kita itu nomor 1 roh kita. Maka kita mulai tahun 2023 ini aktivasi roh itu gitu. Dan di puncak aktivasi roh itu saya sendiri yang diberi ujian oleh Allah. Jadi ketika sedang indah-indahnya Ma'iyah, ketika sedang puncak-puncaknya hidayah Allah menabur ke Ma'iyah, itu saya sendiri yang keblondrok. Artinya saya dikasih ujian oleh Allah luar biasa. Meneng-meneng aku ngomong hal Fir'aun coba. Dan itu saya kesambet. Ya. Kui aku ora duwe rencana moro-moro cangkem kui mak pecotot Fir'aun, Haman, Koron kui itu ya. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca. Kesambet itu adalah peristiwa di mana kita diangslupi sesuatu. Itu bisa iblis, bisa malaikat, bisa apa saja dari Allah gitu ya. Nah, kalau kita kan punya teori bahwa sesuatu yang masuk ke manusia dari Allah itu bisa 4 macam, siji hidayah, amr atau hidayah atau idlal atau tarkun atau 5 bahkan atau istidraj. Jadi metune video dari Bambang Wetan mak bedunduk kaya ngono kuwi itu pertanyaannya adalah kita belum tahu sekarang itu hidayah Allah apa saya disesatkan oleh iblis, apakah saya dilulu oleh Dajjal, siapa saya belum tahu. Nanti kita lihat berikutnya akan terjadi apa gitu ya. Tapi kalau itu hidayah berarti ini memang Allah sengaja mencoroti cangkemku gitu ya, sehingga besok akan terjadi dialektika atau metabolisme atau proses-proses yang kita tidak duga-duga. Min haitsu la yahtasib itu ya. Karena kita elek-elek ngene iki takwa kita tenanan, tawakal kita tenanan. Pak Nevi itu tanya apa saja dia kunci jawabannya adalah saya diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Itu ngomong apa wae tekan kuno deh. Jadi ini serius, kita ini serius sungguh-sungguh. Kita ini bisa mungkin meniru Rasulullah siddiq. Kita ndak main-main. Ya. Main-main piye? Setiap bulan Mas, 23 tahun saya ke sini ya toh. Di Padang Bulan 30 tahun, di Semarang 23 tahun juga, di Jakarta 22 tahun. Itu terus menerus dan itu tidak ada yang biayai. Tidak ada yang ngasih honor juga gitu loh. Jadi nyun sewu lah kurang piye. Le aku nduduki perjuanganku tenan, ketulusanku tenan untuk perkembangan masyarakat, untuk perkembangan kualitas bernegara, kualitas bermasyarakat, kualitas berumat. Tenanan aku gitu. Nah, di puncak itu saya malah diangslupi kesambet gue mau. Nah sekarang saya sudah bikin antisipasi, saya sudah bikin video sama Sabrang 1-2 menit, 3 menit lah paling pol gitu ya. Pokoknya wallahu alam saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mudah-mudahan itu adalah hidayah Allah. Amin. Sebagaimana saya dulu nduding Bambang Tri anak Pak Harto, sebagaimana di Gontor dulu, sebagaimana saya dulu melawan Pak Harto, saya menyuruh Pak Harto turun, menyuruh Pak Harto merekayasa Gus Dur biar naik jadi presiden, kemudian Gus Dur jatuh. Saya juga yang menemui Gus Dur jam 7:30 pagi, setelah dia nganggo katok jam 10 bengi kae. Ya. Saya yang pertama menemui dan tidak ada orang PKB atau orang NU yang datang saya, Mbak Novia sama teman yang namanya Andi Subiakto pada waktu itu. Itu semua tenanan, aku guyon, tapi aku ora dolanan. Ya, saya punya banyak permainan, saya punya banyak melawan, tapi saya tidak melawak, saya tenanan, aku iki tenanan gitu ya. Dan di puncak itu saya malah dikasih Allah kesambet tadi itu. Nah saya sing nyambet iki iblis, malaikat, apa aku udah ngerti.
Ya, pokoknya saya tiba-tiba betunduk kaya ngono kuwi dan aku dinesoni wong sakono kae, sak Indonesia, sak dunya ya. Dan saya tawakal kepada Allah, arep ngopo wae. Jadi saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya, merendahkan saya tidak. Sampai hari ini pun saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak punya kebencian kepada mereka semua yang menghina saya, tidak punya sampai hari ini. Jadi di puncak kesengsaraan itu saya dikasih ujian terberat oleh Allah. Makanya saya menyebut malam ini kan malam yang sangat khusyuk dan sangat nikmat. Bagi saya ini indah, ini puncak keindahan. Kalau dalam sumpah palapa tadi itu, palapa itu apa namanya? Keindahan di dalam kesengsaraan atau kenikmatan di dalam penderitaan. Itu kita sedang mengalami malam hari ini. Jadi kita sekarang kita akan meneruskan tawasulannya terakhir aja ya, setengah jam ya. Tawasulan terakhir kan tadi Islami agak terlambat datang enggak apa-apa. Tapi pokoknya aku njaluk pendonga kabeh muga-muga long kowe rene iki ikhlas terus-menerus berpuluh-puluh tahun terus-menerus ora tau nagih apa-apa, ora tau golek dunya, ora tau golek sing ora-ora kan, semua kan untuk Allah dan Rasulullah kan gitu kan. Ya mestinya ya nek logikane ya tetap kowe disayang Allah, aku disayang Allah kudune gitu ya. Ya. Sehingga itu adalah hidayah gitu ya. Mudah-mudahan ya.